Ayo Resen, Aditya deh. Aditya Prayoga. Oke, Ada kamu Bu, bikin konten tentang apa Aditya? tentang ini Bu, tutorial singkat grafik desain gitu Bu. Oke, ada yang udah kamu bikin belum? Apa yang Udah Bu. membedakan kamu dengan konten yang lain? Apa? Apa yang membedakan konten kamu dengan konten soal graphic design yang lain? Eh, Pembedanya kalau saya itu kan rata-rata yang saya lihat itu ini opini saya aja ya, yang sering lewat di FYP saya. Kalau grafik konten tentang itu tuh nggak pernah munculin apa namanya orangnya atau suatu karakternya yang ngomong gitu. Jadi saya mencoba untuk menghadirkan sosok yang berbicaranya gitu Ibu. Tapi saya bukan sama diri saya sendiri melainkan melalui karakter virtual begitu Ibu. Oke, kamu bikin karakter virtual sendiri ya. Ada yang udah kamu Kebetulan buat? Hmm? apa Ibu? Ada yang udah kamu bikin? Udah Ibu. Oke, boleh share? Sebentar. Cara buat halftone effect di Canva. Pertama, pilih foto yang bakal kamu pakai. Masuk ke edit. Di aplikasi, kalian cari yang namanya screen. Pilih halftone. Kalian bisa atur sesuai selera. Klik simpan. Masuk lagi ke edit. Pilih efek. Namanya duton. Pilih yang cherry. Atur warna sesuai selera. Habis itu, udah deh. Next, mau info apa lagi? Komen ya. Jangan lupa follow. Begitu Ibu. Tapi Oke, adanya Ibu, tutorial. Hmm? karena kan yang ini dieditnya di full di laptop. Sedangkan saya tuh menambahkan fitur subtitle di aplikasi TikToknya Ibu. Hmm. Oke, good. Aditya, banyak juga yang butuh ya tutorial singkat untuk desain grafis. Oke, ada yang mau share? Nah, saya tunjuk terus nih. Oke, Riva Kalbia. Bu, Ya, Riva bikin kontennya tentang apa? kalau aku bikin kontennya tentang kuliah, Ibu. Kuliah. Spesifiknya apa? Spesifiknya OOTD sih, Ibu. Kayak mix and match OOTD kuliah. Oke. Apa yang bedain konten kamu dengan konten yang OOTD yang lainnya? Kalau aku mau ada konten kayak outfit challenge sih, Bu. Jadi nanti yang menarik, konten yang audiens lihat gitu, mereka bikin konten itu, nanti aku kasih apa? Kasih hadiah gitu. Oke, tapi kan itu nggak bisa setiap saat ya, Riva. Oke. Maksudnya dari jenis kontennya kayak tadi, misalnya kalau Aditya yang membedakan dia menggunakan apa namanya eh, tutorial singkat, tapi menggunakan eh, karikatur gitu ya, Aditya, avatar. Kalau Riva apa nih? Kalau aku bikin outfit aja sih Bu, outfit kuliah. Oke, berarti belum ketemu banget ya Riva ya untuk Iya, pembedanya sama yang lain ya. Oke, boleh share mungkin kontennya? Ada yang udah dibuat belum? udah Ibu. Bentar. Izin share ya Bu. Oke, ada yang sama nggak sama Riva tentang outfit di sini? Pak Sofi tentang outfit juga. Iya Ibu.
Oke, nanti boleh share ya. Rifa? Udah kelihatan ya, Bu? Oke, kelihatan. Oke, suaranya tapi nggak keluar kalau di saya. Suaranya nggak ya, Bu? Suaranya nggak keluar. Ini kamu pakai voice over atau pakai suara dari itu? Suara dari TikToknya, Ibu. Oke. Ini udah berapa kontennya? Udah. Baru satu sih, Bu. Oke, siapa tadi yang OOTD juga? Sofi ya? Coba Sofi. Kalau Sofi apa yang ngebedain dengan konten OOTD yang lain? Kalau aku mungkin kayak ada tambahan fontnya gitu, Bu. Jadi fontnya itu font dan editingnya itu jadi ciri khas gitu dari konten OOTD aku. Oke, boleh share Sofi. Sebentar ya, Bu. Ada lagi yang kontennya OOTD? Tadi spesifik, oke Zalfa nanti boleh share juga ya. Tadi kalau Kak Riva lebih ke outfit buat kuliah ya. In New York, I'm in New York. Had it in my sock. This is every walk. Running from the cop. Mungkin kayak gitu, Bu. Jadi ada fontnya. Ada font outfit of the day-nya tadi. Iya, betul. Oke, tapi ada penjelasan outfitnya nggak? Paling di caption, Bu. Jadi captionnya tuh kayak ngejelasin kalau misal ini tuh kayak simple outfit gitu. Nanti kalau misalnya ada posan lain, itu tuh nanti dijelasin di caption juga. Kalau misal kayak outfit misal buat formal atau misal buat kuliah gitu. Jadi perbedaannya ada di captionnya. Oh, oke. Jadi outfitnya bukan hanya untuk kuliah aja ya? Betul. Oke, tadi siapa yang resen? Aisyah? Aisyah, Saya Aisyah sama Zalfa. Oke, Zalfa dulu tadi. Baik, Bu. Apa suara saya terdengar? Oke, kedengeran. Oke, Zalfa gimana Zalfa? Kalau Zalfa OTD-nya tentang ini sih, Bu. Kemarin kan lebaran terus bikin OTD bareng gitu sama sepupu. Oke, boleh share? Boleh, sebentar, Bu. Suaranya tapi nggak keluar kalau di saya. Sama Iqbal buat beberapa wahana kita ngelakuin challenge no ekspresi. Tapi itu buat wahana yang nggak ekstrim ya. Kalau yang ekstrim Oke, Zalfa. singkat dari kita buat momen di depan Maret. Apa yang ngebedain konten kamu sama kontennya Sofi sama Riva tadi? Ini udah gini doang. Oke, baik, Bu izin menjawab. Kalau itu
lebih ke ini sih, ini khusus edition gitu Bu. Jadi itu yang membedakan untuk event OP dan untuk event Lebaran. Enggak. Kedepannya kan misalnya Zalfa kalau yang buat tugas ini kamu akan bikin konten tentang outfit of the day. Lanjutannya ada. Sebenarnya Zalfa Hmm? kalau itu ini part yang kedua, ada part satunya itu yang sebenarnya Zalfa ngambil pas Zalfa nge-endorse gitu Bu. Dia outfit buat Lebaran juga Bu. Jadi udah 2 tahun, tahun kemarin sama tahun ini. Oh, oke. Oh, jadi emang udah ini ya, udah endorse. Kayak coba lihat yang Aisyah, Ajrin. Ibu, bentar Ibu, maaf. Oke. Udah aku lihat Ibu, maaf. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Oke, Zufar. Million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. Oke, Fajrin. Jadi dari satu outfit ya, inspirasi look gitu. Oke, Ya, gitu. oke, itu juga yang ngebedain antara kontennya Fajrin, Sofi, sama Riva tadi ya, sama siapa tadi? Zalfa. Oke, oke, thank you Fajrin. Oke, tadi siapa yang mau share, Zufran? Bu. Zufar, sorry. Oke, Zufar gimana? Langsung share screen atau Kamu gimana, Bu? jelasin dulu, kamu bikinnya Oke. tentang apa? Video aku sebenarnya simpel Bu, kayak vlog tiap hari, terus minum sesuatu yang berbeda setiap harinya. Terus yang bikin bedanya di akhirnya pakai simbol kenikmatan minum, kalau Ibu tahu pakai berarti. Jadi judul kontennya nggak Abdul kalau nggak Bu. Dan aku udah bikin konten ini selama 30 hari kemarin, sama puasa. Jadi setiap buka aku pakai itu. Sebetulnya aku udah 3 tahun pakai konten ini, cuma buat diseriusinnya di first akun, di story first akun sama di upload TikTok juga baru tahun ini diseriusinnya Bu. Oke, udah segimana followersnya? Enggak Bu, followersnya baru mulai aku Bu, baru banget tahun ini. Boleh share, Zufar. Sebentar gimana ya share-nya. Kalau di HP coba. Ada lagi yang mau share? Setelah Zufar. Sebentar Bu. Ini bisa kok. Kamu pakai handphone ya? Iya Bu. Bentar. Ini kamu pakai platformnya apa? TikTok? TikTok Bu. Oke, ini kayaknya kebanyakan pakai TikTok juga ya. Tadi Sofi pakai TikTok, Fajrin juga, Riva.
Ada yang pakai selain TikTok? Kontennya dibuat di Instagram juga. Kelihatan nggak ya, Bu? Oke, ini baru. Oke. Kayak gini Bu, kurang lebih, Bu. Oke. Ya, suaranya tapi nggak keluar kalau di saya. Suaranya keluar nggak ya, Bu? Nggak keluar kalau di saya. Kalau di yang lain keluar nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bentar. Coba lagi, Bu. Masih nggak keluar suaranya. Apa ya? Mungkin Atau kalau di saya share handphone, linknya di sini, ya, Bu. mungkin kalau di handphone kayak gitu ya. Saya share linknya Boleh di share linknya. saya, Bu. Saya share di obrolan deh, Bu. Mungkin Ibu bisa. Salah satunya. Ya, coba saya buka ya. Oke, setelah Zubar ada yang mau share lagi? Terus waktu itu ini sih Bu, tambahannya open kan di story Instagram. Terus jadi di open request gitu, bentuk ahnya mau kayak gimana sih gitu. Orang-orang pada komen-komen. Mungkin nggak Oke. juga gitu. Jadi involve ini ya, involving. Asik. Oke, sekarang lambaran ke 20. Oke, coba saya share. Dan sekarang guys. 27 sekarang. Dan request bang. Request sebenarnya pakai velocity kan naik. Sekarang kalau kita request. Ayo. Oh, oke. Ini kamu bikin konsisten selama 30 hari gitu? Halo? Coba sih kedengeran Iya, nggak? Ibu, selama 30 hari. Oke. Terus sama 1 lebaran. Bisa dilihat di situ Ibu kalau mau. Oke. Ini bakal dilanjutin Targetnya bakal dilanjutin sih Bu. dengan tema yang sama. Tema yang sama tapi ya mungkin dengan humor-humor di setiap videonya yang berbeda-beda gitu Bu. Targetnya Oke, sih kamu- bisa Mm-mm. endorse sih Bu. Ini kamu masuknya di TikTok? Pakai Iya, platformnya? TikTok sama story Instagram Bu. Oh, sekarang udah story Instagram. Iya, 2 itu Bu. Jadi dari story masuk ke TikTok. Oke, keep going. Yang lain ada yang mau share? Sebelum saya hari ini bahas sedikit tentang evaluasi sosial media. Ya, kenapa saya ngasih tugas teman-teman, maksa teman-teman untuk bikin konten gitu ya, untuk menemukan apa sih yang teman-teman suka, kemudian dibuat konten gitu untuk
setidaknya teman-teman mencoba gitu ya untuk eh, manage sosial media, pengelolaan sosial media sampai mungkin nantinya teman-teman suka dan akhirnya bisa dimonetize gitu. Ya, karena memang yang sulit itu adalah memulai dan konsisten. Jadi mungkin di awal teman-teman belum menemukan gitu ya konten apa sih yang teman-teman misalnya suka buat gitu. Tapi kalau misalnya dan memang tidak untuk semua orang ya untuk monetisasi ini ada juga yang mungkin lebih senang di balik layar untuk membuatkan konten orang gitu nggak apa-apa. Tapi yang penting kemampuan atau keterampilan teman-teman dalam mengedit video ya, kemudian pengelolaan sosial media dalam membuat konten kalender, menemukan ide, kemudian memasarkan konten tersebut lebih terasah di mata kuliah ini. Nah, jangan lupa setelah teman-teman tadi membuat konten gitu ya, teman-teman penting untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya dalam bentuk apa? Nah, ini sangat penting untuk dilakukan ketika teman-teman sudah membuat konten dan mengupload di sosial media. Ya, keuntungannya memang kalau misalnya menggunakan media digital itu bisa diukur ya secara real time. Kemudian jadinya ya harus diukur gitu ya performance-nya kita di sosial media. Apalagi kalau misalnya memang sosial medianya itu untuk bisnis gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman serius nih untuk pengelolaan sosial media, mau terjun di bisnis ini ya, sosial media, monetize, kedepannya punya proyeksi untuk memonetisasi konten yang teman-teman buat. Kemarin saya udah bilang tentang konsisten, ya, tentang komitmen, melakukan uploading secara berkala gitu ya, secara reguler, be present in social media dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya adalah, oke, yang mau ketulis silakan. Selanjutnya adalah teman-teman harus juga monitoring. Monitoring dengan melakukan pengukuran. Ya, pengukuran dari performance di sosial media itu wajib dilakukan. Dan ini juga sebagai bahan evaluasi. Performance itu bisa dilihat dari apa aja? Dari pertumbuhan followersnya. Ya, jadi kalau misalnya bulan pertama ke bulan kedua apakah ada pertumbuhan atau tidak, dan ini tentunya diharapkan secara organik ya, followers growth-nya, karena ini akan berpengaruh ke engagement rate. Jadi teman-teman mungkin lihat followersnya banyak banget gitu, sampai ratusan ribu gitu ya, sampai jutaan, tapi lihat yang likes dan komen itu nggak seberapa. Bisa jadi pertumbuhan followersnya nggak organik. Engagement rate itu dilihat dari proporsi like dan komen plus share ya, ada share dibagi jumlah followers per post. Nah, ini teman-teman kalau misalnya engagement rate-nya tinggi, nah untuk buat engagement rate tinggi itu sebaiknya kalau misalnya ada yang komen dibalas gitu ya, kemudian rajin-rajin collab gitu ya untuk memperluas reach dan impression. Jadi kalau reach, kita juga bisa lihat kalau teman-teman menggunakan Instagram bisnis, itu bisa lihat reach dan impressionnya berapa. Nah, kalau misalnya serius, udah mulai tuh harusnya menggunakan Instagram bisnis gitu ya. Kemudian, nah bisa dilihat dari ini, performance-nya bisa dilihat juga dari best post dan worst post. Nah, kalau best post itu tidak selalu misalnya konten yang teman-teman buat sangat carefully gitu ya di grafisnya, fontnya dan lain-lain. Tapi kadang-kadang juga teman-teman yang nggak niat untuk jadi FYP ternyata FYP ya. Nah, best post dan worst post ini dilihat dari yang paling banyak dan paling sedikit mendapatkan interaksi. Jadi best sama worst-nya itu dilihat dari interaksinya, dari engagement rate-nya. Ya, kadang-kadang konten yang kita nggak niatkan viral misalnya terus menjadi viral. Nah, kita lihat kenapa sih ini bisa jadi viral, kenapa ini bisa jadi paling sedikit interaksinya gitu. Kenapa ini paling sedikit mendapatkan likes, mendapatkan komen gitu yang lain dan lain-lain.
Nah, kita lihat dalam waktu 1 bulan ini berapa postingan yang kita posting, kemudian kita kategorikan best post sama worst postnya dari paling banyak atau sedikitnya interaksi, kemudian dianalisis ini konten mana sih yang misalnya paling banyak best, paling banyak interaksinya gitu ya, paling worst kenapa paling sedikit interaksinya gitu ya. Biasanya konten-konten yang kayak challenge, giveaway gitu ya, itu biasanya konten yang paling banyak interaksi dan konten yang melibatkan kayak tadi misalnya Zufar eh, apa namanya atau siapa tadi Riva ya, yang challenge untuk ke audiens gitu ya. Nah, ini biasanya bisa mendapatkan interaksi. Nah, ini nanti dievaluasi juga berkaitan dengan top issues, topik yang paling sering ditanyakan atau dibahas ya dari komen yang diajukan oleh followers, kemudian juga sentimen. Sentimen itu bisa dilihat dari proporsi sentimen positif atau negatif dari interaksi yang masuk. Ini sih sebenarnya kalau ada pengukurannya ya bisa menggunakan tools sentimen atau misalnya lihat aja ya dari komen-komen yang negatif ataupun yang positif yang masuk di interaksi gitu ya atau di komen gitu. Nah, ini performance yang harus diukur ketika teman-teman upload suatu konten gitu. Nah, kalau misalnya di YouTube ya, di YouTube itu ada yang namanya YouTube Analytics ya. Bisa dilihat dari asal trafficnya dari mana, geografinya, usia penonton, jenis kelamin penonton, sumber pendapatan, sumber subscription, sampai lain-lainnya gitu ya. Nah, apa namanya, ini kontennya. Ini jenis kontennya yang mana yang paling tinggi gitu. Ini bisa dilihat di YouTube Analytics atau Instagram Insight yang kalau teman-teman di sini ada yang udah pakai Instagram bisnis untuk konten yang dibuatnya. Udah ada. Aditya udah pakai yang bisnis belum Instagramnya? Belum ya? Nah, kalau misalnya mau seriusin ya, teman-teman mulai pindah platformnya ke Instagram bisnis atau misalnya mau pisahin antara Instagram personal sama Instagram yang teman-teman niatkan untuk dimonetize. Ya, jadi oke, Zalfa udah ya, karena Zalfa udah mulai endorse. Ya, nah, Zalfa nih biasa, Zalfa sering lihat insight berarti ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau di Instagram bisnis itu apa namanya, teman-teman bisa lihat insight-nya dan bisa beriklan juga. Sehingga bisa memasarkan konten yang sudah kalian buat. Nih. Kita bisa melihat reach-nya berapa, impression-nya berapa, interactions ya, terus lokasinya, usia, gender, ya, followers dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca insight-nya dari kalau menggunakan Instagram bisnis. Kalau menggunakan Instagram private yang personal itu nggak bisa, ya. Nah, ini istilah-istilah yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman ketahui ya di dalam sosial media pasti udah tahu lah ya followers, impression ya, kemudian reach, apa bedanya reach dan impressions, profile views. Nih kalau misalnya pasang ad biasanya ada lihat profile ya, terus berapa kali profil kita tuh dilihat sama orang. Terus website, call, postingan, jumlah postingan yang sudah dipublish, mentions ya, kemudian hashtag. Ini yang mungkin harusnya sudah familiar ya istilah-istilah ini. Impression, jumlah berapa kali postingan dilihat, ya jumlah pengguna, kemudian likes yang menyukai ya, kemudian ini kalau misalnya ini bisa dilihat dari reach-nya berapa, nambahnya berapa. Nah, ada juga
evaluasi berupa ini save jumlah pengguna yang menyimpan sebuah postingan. Mungkin dia nggak nge-like, tapi dia nge-save gitu ya, nge-save postingan yang dianggapnya akan bermanfaat untuk mereka yang akan datang gitu ya. Kemudian jumlah views yang melihat postingan video. Nah, ini juga harusnya teman-teman sudah familiar dengan istilah-istilah ini, gitu ya. Dan bagaimana menghitung engagement rate, ya dilihat dari jumlah pengguna yang like, yang save, yang komen, gitu. Jadi semakin banyak yang like, semakin banyak yang save, atau semakin banyak yang komen, itu engagement rate-nya tinggi. Apa implikasinya kalau engagement rate-nya tinggi? Berarti kontennya menarik ya, dan berhasil membuat orang tuh engage. Engage itu terlibat gitu, tertarik, terengage itu ya, dengan konten yang teman-teman buat. Akhirnya ngasih komen, ngasih like, atau bahkan nge-save gitu ya kontennya. Kontennya artinya menarik dan bermanfaat, sehingga interaksinya juga bagus. Nah, ini TikTok ya. Kalau TikTok juga sama, ada analytics-nya, kita bisa lihat video views-nya, followersnya berapa, profil view ya, dan lain-lain. Hampir sama dengan Instagram ya. Tapi algoritmanya tentunya beda ya antara TikTok dan Instagram. Ya, kita bisa baca dari sini followers growth-nya, ya, average engagement, dan lain-lain. Ini sebenarnya ada tools-nya juga, ada Social Insider, Social Blade, dan lain-lain. Nah, ini penjelasan kalau misalnya yang biasa menggunakan TikTok, ya pasti udah familiar sama istilah-istilah ini, ada total engagement, sama hitungnya, ya, this metric will help you understand how many people, ya berapa banyak orang yang berinteraksi dengan post, ya. Kalau misalnya engagementnya tinggi, ya berarti strateginya bagus, sudah bisa diterapkan. Tapi tetap mesti evaluasi, apalagi sih yang misalnya tren gitu ya. Nah, kalau TikTok ini biasanya kalau pakai lagu yang lagi tren ya, biasanya FYP. Walaupun kontennya misalnya nggak relevan gitu ya, dengan atau nggak nyambung sama lagunya, tapi ketika kita pakai lagu yang memang lagi hype, biasanya trending juga. Nah, terus ada istilah average engagement rate per post ya, multiple by 100. Kalau ini this matrix will show you rata-rata orang yang berinteraksi dengan setiap post dari periode tertentu. Kemudian average engagement, kita ngitung rata-rata, ini ngitung total ya. Jadi penting untuk menghitung rata-rata dan juga menghitung total dari engagement. Nah, dari sini yang pakai Twitter, kalau Twitter mungkin terbatas ya kontennya, dan biasanya memang ya memang teks gitu ya. Jadi jenis atau tema kontennya pun terbatas gitu. Gitu. Nah, siapa di sini yang udah mulai melakukan evaluasi untuk kontennya selain Zalfa? Belum ya? Nah, nanti teman-teman setelah posting nih konten yang teman-teman buat tadi gitu, terus kalian lihat berapa banyak sih yang like, berapa banyak sih yang komen dalam periode waktu berapa lama gitu ya. Biasanya kita monitor setelah upload gitu ya, right after upload, sama kita ada periode tertentu. Misalnya kita upload lagi konten yang terbaru besoknya gitu, sampai misalnya seminggu ke depan. Nah, tentunya akan agak sulit kalau misalnya masih menggunakan Instagram yang personal gitu untuk melakukan evaluasi. Kalau misalnya, tapi sekarang sih teman-teman latihan dulu membuat konten gitu ya. Temukan dulu apa yang membuat teman-teman tuh tertarik, yang teman-teman suka gitu. Baru nanti kalau misalnya memang mau serius untuk monetize gitu ya,
berbisnis di sosial media itu harus menyiapkan satu platform yang benar-benar memang diseriusin gitu untuk membuat kontennya. Dan tadi butuh konsistensi dan komitmen untuk teman-teman kalau misalnya mau terjun di sosial media gitu. Nah, jadi minggu ini saya minta tolong teman-teman untuk tadi yang belum bikin kontennya tolong dibuat ya. Tolong dibuat kontennya, disertakan di link yang di tugas yang sudah teman-teman submit, nanti direvisi aja submitnya karena masih di G Drive ya. Jadi belum saya cek, belum saya nilai, tadi saya baru cek beberapa. Nah, atau ada yang mau memperbaiki kontennya, atau tadi yang istilah point of parity ya, bukan point of variety gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, teman-teman masih punya waktu untuk nanti teman-teman silahkan memperbaiki tugasnya yang kemarin. Ya, minggu depan kita masih ada pertemuan satu untuk materi. Insya Allah mudah-mudahan bisa offline. Nanti minggu depannya lagi baru UTS, ya. Bu, maaf mau tanya, kalau misalkan kita bikin kontennya beda dari konten kalender, boleh nggak ya, Bu? Atau kita harus merubah konten kalender juga? Baiknya sih disamakan ya, diselaraskan dengan konten kalender. Jadi kalau misalnya mungkin satu part aja konten kalender yang diubahkan gitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi teman-teman hanya membuat satu konten aja dari konten kalender yang teman-teman buat gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kan sayang nih udah bikin konten kalendernya. Kalau misalnya mau dibikin konten keseluruhan, teman-teman mau mencoba untuk konsisten tadi kayak Zufar ya, 30 hari upload konten setiap hari gitu ya, walaupun misalnya teman-teman belum menemukan ide yang kira-kira teman-teman serap gitu ya. Kalau Aditya kayaknya udah fix gitu ya di situ ya, konten tentang grafis. Ada lagi mungkin yang kayak Aditya. Zimar, kamu udah bikin apa Zimar? Aku udah bikin konten, kan jadi saya buat konten game sama action figure. Konten yang udah dibuat, baru bikin yang review action figure gitu, Bu. Oh, review. So, fokusnya ke action figure ya. Kamu pakai platformnya apa? Pakai TikTok. Sebenarnya nggak fokus di action figure, cuman mencoba menggabungkan dua hobi gitu loh. Oke. Ada konten yang udah dibuat? Ada. Oke, boleh share. Kemarin tuh siapa yang mau bikin sketsa ya? Kalau nggak salah, humor. Zaki ya? Iya, Bu. Saya, Bu, bikin sketsa, Bu. Kamu udah selesai belum, Zaki? Belum, Bu. Nyari talentnya susah, Bu. Kamu aja sendiri. Saya nyoba sendiri. Cuma pas saya review nonton sendiri, jelek banget, Bu. Saya nggak jadi upload, Bu. Oke, coba yang Zimar dulu. Jadi kamu belum bikin ya, Zaki ya? Belum. Oke, minggu ini ya, Zaki ya. Boleh, Bu. Siapa lagi kemarin yang gengnya Zaki itu? Ini apa TikTok juga ya, Zimar? Sebentar, Bu. Iya, TikTok juga.
200.000 buat beli action figure detail kayak gini. Nih buat detailnya nggak ada cat yang luber, tekstur yang detail, pose yang asik buat dipajang walaupun nunjukin pantatnya banget. Tapi sayang, stand base-nya cuma dapet polosan kayak gini. Bakalan lebih bagus kalau misalkan ada sedikit sentuhan diorama batu atau sesimpel tulisan Luffy Gear 5. Tapi untuk ukuran 200.000 ini udah oke banget. Buat yang pengen tahu ini brand apa, ini adalah ban Presto dari Bandai seri King of Artists, dan ini bukan KW loh ya. Jadi buat kamu yang mau mulai beli action figure nggak perlu juta-jutaan, cuma perlu 200.000 buat beli action figure detail kayak gini. Nih buat detail. Oke. Ya memang baiknya kalau misalnya buat kontennya yang sesuai dengan ketertarikan kita ya, supaya kita lebih bisa konsisten ya untuk riset ya, untuk cari source of kontennya. Oke, ada yang mau share lagi? Aku mau, Bu. Oke, Aski. Aku jadi bikin konten yang mainly fokus ke gaming, Bu. Sama sih kayak siapa? Imar, tapi aku lebih ke gamenya, Bu. Oke. Yang membedakan mungkin lebih ke ini ya, Bu. Karena aku berhijab gitu. Jadi jarang ada, kalau menurut aku ya, so far gitu, aku mengamatinya jarang tuh ada gamer cewek berhijab gitu. Paling di situ sih, Bu. Oke. Aski udah coba bikin konten ya? Udah, Bu, beberapa kayak live stream, terus juga bikin klip funny momennya gitu dari streamnya. Oke, boleh share mungkin salah satunya? Oke. Udah terlihat, Bu. Oke. Ya, jadi kayak gini waktu itu nge-streamnya 1 bulan yang lalu. Nge-stream, Oke, jadi nge-stream kamu main game aja sih, Bu. terus streaming gitu ya? Nyobain pertama kali gitu. Oke, bro. Kayak dan ya alhamdulillahnya juga kita ada interaksi sih beberapa gitu sama teman-teman. Oke. Ya, memang jadinya positioningnya beda ya, berhijab gitu. Oke, Aski. Lumayan juga ya yang viewing. Ya sama ini bikin yang funny momennya tadi. Mau lihat gameplay Wildlife 2025? Itu dia. Itu. Gameplay 2025. Itu. Ya gitu. Sama pakai bahasa sehari-hari gitu sih, Bu, biar lebih dekat sama audiensnya gitu. Oke, sip. Thank you Aski sharingnya. Ada yang game juga sama kayak Aski, selain tadi Zimar lebih ke action figure. Masih belum ya gamenya? Ada? Ya memang agak jarang ya kalau misalnya tadi kebanyakan kalau yang teman-teman yang perempuan OTD atau make up gitu, Aski lebih ke game. Oke. Ya, jadi nanti setelah teman-teman melakukan posting ya, upload, bikin konten kemudian upload, coba lakukan evaluasi ya, dilihat ininya jumlah yang likes-nya, jumlah yang komen ya, kemudian sebenarnya kalau dari satu konten kurang kelihatan ya. Jadi coba misalnya bikin 2 konten yang berbeda, terus kemudian teman-teman evaluasi kalau dari konten yang sebelumnya apakah lebih banyak likes atau misalnya lebih banyak yang setelahnya gitu ya, setelah dibuat agak berbeda. Ya, jadi memang proses atau perjalanan untuk monetisasi itu tidak gampang ya, tidak mudah dan tidak cepat, tidak instan. Di awal pertemuan banyak teman-teman yang lain juga yang kalau misalnya monetisasi itu butuh waktu sampai 1 tahun gitu ya untuk teman-teman konsisten di sosial media.
untuk konsisten posting ya, konsisten jadinya teman-teman exist present di sosial media di platform tersebut. Nah, tapi memang harus tadi bisa membuat point of differentiation-nya. Ya, apa sih yang membedakan konten teman-teman dengan konten yang lain gitu yang sama gitu ya. Jadi kalau Aditya tadi bikin konten desain grafis, mungkin kontennya dibuat secara singkat, tutorialnya gitu ya, yang memang gampang dipahami gitu ya. Orang butuhnya apa, hanya Bisa merah. sedikit sedikit gitu jadi buatnya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum nanti minggu depan? Oh ya, kalau kelas sebentar. Yang siang tuh kelas A ya. Kalau kelas A, kalau hari Rabu jam 8 bisa offline. Audrey, ya, gimana? Bu, saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Jadi kan kemarin kan udah bikin konten kalender ya saya. Nah, tapi pas lagi Lebaran itu ada di forward di grup untuk lanjutin progres kontennya gitu. Sedangkan konten saya kemarin itu tentang intinya ngevlognya tuh di kampus kan, tapi kan lagi libur. Jadi saya ganti konten saya nggak jadi konten vlog lagi gitu. Dan tadi kata Ibu tugas yang konten kalender itu kan belum dicek ya Bu. Jadi belum dinilai. ya, jadi mungkin nanti saya mau ganti tugas yang itu juga Bu. Nggak apa-apa kan ya Bu? Boleh, boleh. Oke, Boleh. terima kasih. Jadi masih sampai pekan depan ya teman-teman boleh direvisi tugas untuk tugas yang kemarin ya, terutama tadi yang teman-teman harus bisa membuat kayak point of parity dan point of differentiation-nya. Ya, apa sih yang ngebedain gitu konten yang teman-teman buat dengan konten yang ada yang beredar, yang menjadi reference, yang menjadi benchmark-nya. Jadi kayak tadi mungkin Zimar udah banyak yang tentang action figure, tapi kamu positioningnya misalnya nemuin action figure yang tadi sophisticated gitu, tapi harganya di bawah 500.000 gitu ya misalnya. Atau Aditya banyak yang udah buat konten desain grafis, tapi kamu menyajikannya dengan singkat gitu, jadi bikin orang tuh paham gitu dengan visualisasi gitu ya. Atau tadi bikin OOTD, tadi Fajrin satu baju bisa 3 occasion atau misalnya 3 outlook gitu ya, 3 look gitu. Riva mungkin dengan challenge, tapi mungkin nanti ada beberapa yang bisa membedakan juga ya Riva OTD-nya dan juga tadi Sophie gitu. Aski positioningnya udah bagus, udah beda ya. Gamer cewek berhijab masih jarang gitu ya. Yang mungkin ada hal lain lagi yang bisa di-elaborate di kontennya ya Aski ya. Bukan hanya tentang bukan hanya bermain game atau streamingnya aja part itu. Ya, Bu. Oke, sip. Kelas A, gimana tadi bisa pagi-pagi ada kelas nggak ya? Kelas A hari Rabu. Kelas A tuh siapa aja? Bu, kalau misalkan selain hari Rabu, ada hari apa aja ya, Bu? Saya hari Kamis. Kamis pagi. jam berapa? Pagi, Kamis, jam 8 ya, Bu? setengah 10 bisa. Oh, kalau setengah 10 kita ada kelas sih, Bu. Soalnya Kalau jam kalau 8 Rabu, jam 8-nya kita nggak ada kelas, Bu. Oh, kelas A ya, Edla? Iya. Oke, saya takutnya bentrok soalnya kalau siang saya ada kelas. Jadi mungkin kelas B tetap di hari Selasa jam 8, kelas A minggu depan aja ya, khusus minggu depan di hari Kamis jam 8. Oke, Bu. Kalau hari Siap, Rabu jam 8 ada kelas. Soalnya kita di hari Rabu nggak ada kelas sama sekali sih, Bu. Jadi takutnya pada pulang gitu orang-orang yang emang di Bandung. Iya. Hari Kamis ada ya, jam setengah 10. Iya, Bu. Oke, jadi sekalian ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu untuk pekan depan berarti kelas B di hari Selasa. Oke, Bu. Ya, hari Selasa pagi ya. Kalau kelas B, nanti kelas A di Kamis. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Tapi absennya tetap diisi di hari Selasa ya. Oh, sorry, kelas B itu jam setengah 10. Ya, kelas A
Kalau hari Selasa jam 8 nggak ada? Ada kelas nggak? Nggak ada sih Bu, nggak apa-apa kalau misalnya mau di jam 8 hari Selasa. Oke, jadi hari Selasa aja ya. Jadi satu hari. Oke. Oke, kalau siap. gitu. Sip. Kalau gitu sampai ketemu pekan depan di hari Selasa offline. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih Bu. saya end meetingnya.